Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi raksasa kayak Facebook atau sistem perbankan di HP kalian itu bisa berjalan mulus tanpa hancur berantakan karena kerumitannya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang bisa dibilang jadi tulang punggung dari hampir semua aplikasi digital yang kalian pakai setiap hari. Kita bakal menyelami gimana tepatnya manusia menulis instruksi untuk komputer dan menyulap sekumpulan teks biasa jadi dunia digital yang interaktif. Jadi buat kalian yang masih awam dan penasaran soal rahasia di balik layar ini, kalian ada di tempat yang pas banget. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin gini deh. Kalian diminta buat merakit 1 juta unit radio. Tapi syaratnya, kalian harus ngerakit setiap komponennya murni pakai tangan. Satu persatu, dari awal sampai akhir buat tiap-tiap radio. Pasti bakal kelelahan dan lama-lama bisa gila kan? Bakal banyak banget kesalahan manusia dan prosesnya super lambat. Nah, sekarang bayangin kalau kalian punya sebuah cetak biru dari pabrik. Kalian tinggal nyetak kerangka yang sama, pakai tombol standar yang sama, dan merakitnya dalam bentuk modul-modul. Jauh lebih gampang kan? Di dunia nyata, para insinyur perangkat lunak tuh ngadepin dilema yang persis kayak gini, waktu aplikasi yang mereka bikin ukurannya makin membesar dan makin rumit. Nah, itu membawa kita ke pembahasan pertama, evolusi cara kita mengode. Buat benar-benar paham kenapa cara modern kita nulis kode itu dibilang jenius, kita harus ngintip sedikit ke masa lalu. Ya, kita harus ngelihat cara lama yang jujur aja lumayan bikin pusing. Percaya deh, masa lalu dunia pemrograman itu nggak selalu seindah sekarang. Apalagi kalau sebuah program udah membengkak sampai ribuan baris kode. Dulu tuh kita sangat bergantung sama apa yang disebut pemrograman prosedural. Sederhananya, ini tuh ibarat kalian nulis daftar belanjaan yang panjang banget dan dibaca lurus dari atas ke bawah. Lakukan A, habis itu B, lalu C. Sangat linear. Coba bayangin kalau daftar itu panjangnya nyentuh jutaan baris, wah pasti susah banget dilacak. Sebagai perbandingan, metode modern yang kita pakai sekarang namanya pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat OOP. Alih-alih bikin daftar panjang dari atas ke bawah, metode ini ngebangun program dari bawah ke atas. Mirip banget kayak kita lagi merakit balok-balok Lego di dunia nyata, di mana tiap balok punya fungsi dan bisa berinteraksi satu sama lain. Kalau kalian lihat ilustrasi ini, kelihatan banget kan apa yang jadi akar masalah dari pendekatan lama kita. Di bahasa prosedural, pas kalian mau pakai ulang sebuah kode, solusinya tuh seringkali cuma satu, copy-paste alias salin tempel. Akibatnya apa? Kode yang sama diduplikasi di mana-mana. Coba bayangin, kalau ternyata ada satu aja bug atau kesalahan di kode asli yang kalian salin, selamat, kalian baru aja menyebarkan virus kesalahan itu ke 50 bagian berbeda di aplikasi kalian. Ini tuh bener-bener jadi mimpi buruk buat maintenance system dan bikin aplikasi rentan banget error pas ukurannya makin raksasa. Jadi jelas banget ya kalau kita butuh solusi dan cara yang jauh lebih baik. Dan dari situlah pemrograman berorientasi objek lahir. Tapi di balik semua jargon teknis yang mungkin sering seliweran di telinga kalian, apa sih OOP itu sebenarnya? Mari kita bedar pakai bahasa sehari-hari yang gampang banget dimengerti. Sebenarnya, pemrograman berorientasi objek itu lebih ke sebuah filosofi. Filosofi ini maksa kode digital yang kita tulis buat benar-benar mencerminkan realitas dunia nyata yang lagi coba dia kelola. Kenapa ini penting banget? Karena gini, otak manusia kita itu dari lahir udah dilatih buat paham tentang objek-objek di dunia nyata dan gimana mereka saling berinteraksi. Jadi, semakin mirip program digital kita dengan cara berpikir alami otak kita, otomatis bakal makin gampang juga buat kita nulis, mahamin, dan ngebenerin kode tersebut. Coba perhatiin konsep di sini. Di dalam dunia OOP, sebuah perangkat lunak itu bukan lagi sekedar teks instruksi yang panjang dan kaku. Perangkat lunak sekarang adalah sekumpulan objek independen yang saling bekerja sama. Pikirin aja soal jendela browser yang lagi kalian buka ini. Atau keranjang belanja di toko online favorit kalian. Masing-masing itu adalah sebuah objek yang punya datanya sendiri, dan asyiknya mereka bisa saling ngobrol atau bertukar pesan satu sama lain buat bikin aplikasi itu hidup dan berfungsi. Nah, buat nyiptain objek-objek tadi, kita butuh sesuatu yang namanya class atau class. Kalian masih ingat kan sama analogi pabrik radio kita di awal tadi? Sebuah class itu bukanlah radionya, sama sekali bukan. Kelas adalah cetak birunya, atau cetakan dari pabrik teknis yang dipakai buat memproduksi radio-radio itu secara massal. Kelas ini yang bakal nentuin sifat-sifat apa aja yang harus dimiliki sama radionya nanti, kayak warna, ukuran, atau tombol buat muter volume. Terus kalau kelas itu cetakannya, objek itu apanya dong? Ya, objek adalah hasil cetakannya. Objek itu adalah radio fisiknya, yang benar-benar bisa kalian pegang, kalian nyalain, dan kalian putar stasiunnya. Kalau misalnya kita bikin sebuah kelas bernama mobil, nah mobil sedan warna merah yang terparkir di garasi digital kalian, itu adalah objeknya.
Tiap objek punya data dan karakternya sendiri yang benar-benar hidup di dalam memori komputer. Oke, sejauh ini masuk akal ya. Sekarang kita bakal melangkah lebih dalam dan ngelihat gimana konsep dasar ini bisa terbangun jadi sesuatu yang luar biasa hebat. Kita masuk ke 4 pilar utama OOP. Keempat pilar inilah yang jadi rahasia kenapa OOP bisa bekerja dengan sangat mulus. Nah, keempat pilar itu adalah enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan polimorfisme. Wow, saya tahu. Dengar namanya aja kayak lagi baca buku teks ilmu komputer tingkat dewa ya. Tapi tenang aja, jangan keburu kabur. Saya janji, di balik istilah-istilah yang kedengarannya ribet ini, konsep aslinya tuh super sederhana dan sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pilar yang pertama nih, enkapsulasi. Pikirin ini kayak sebuah cangkang pelindung. Enkapsulasi itu ngebungkus data dan fungsi yang memprosesnya ke dalam satu unit yang aman banget. Bayangin ini ibarat konsep kotak hitam. Contoh gampangnya, mesin membuat kopi. Waktu kalian mau bikin kopi, kalian nggak perlu repot-repot tahu gimana kabel di dalamnya nyambung atau gimana air dipompa ke atas kan? Kalian cuma perlu pencet satu tombol dan voila, kopinya keluar. Nah, enkapsulasi itu ngelindungin data di dalam objek biar nggak bisa diotak-atik sembarangan sama pihak luar. Pilar kedua ini sebenarnya teman dekatnya pilar pertama tadi, yaitu abstraksi. Abstraksi itu intinya kita menyembunyikan semua keribetan di balik layar dan cuma nampilin hal-hal yang emang butuh diketahuin sama pengguna. Kita pakai analogi bawa mobil ya. Buat bisa nyetir, kalian cuma perlu tahu cara muter setir, nginjek gas, dan ngerem. Udah itu aja. Kalian sama sekali nggak perlu paham reaksi kimia rumit di dalam mesin pembakaran atau gimana transmisi gigi muter secara mekanis. OOP lakuin hal yang sama persis di dalam kode. Dia nutupin semua kerumitannya supaya programmer lain bisa pakai objek itu dengan gampang tanpa harus pusing. Lanjut ke pilar ketiga, pewarisan atau inheritance. Jujur, menurut saya ini bagian yang paling keren. Coba bayangin, kalau kita udah capek-capek bikin cetak biru untuk entitas seseorang yang punya nama dan umur, kita nggak perlu repot-repot nulis ulang semua kode itu dari nol kalau kita mau bikin objek baru kayak mahasiswa atau profesor. Objek mahasiswa dan profesor ini bakal secara otomatis mewarisi, makanya namanya pewarisan, semua sifat dari seseorang. Kita tinggal nambahin detail spesifiknya aja, kayak nomor induk buat mahasiswa atau ruang kantor buat profesor. Bayangin berapa ribu baris kode yang bisa kita hemat gara-gara ini. Dan tibalah kita di pilar terakhir, namanya polimorfisme. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Sederhananya gini deh. Ini berarti kalian bisa ngasih satu instruksi yang persis sama ke beberapa objek yang berbeda, dan mereka bakal ngerjain instruksi itu dengan gayanya masing-masing. Misalnya, kita ngasih perintah cetak ke objek mahasiswa sarjana dan objek mahasiswa S3. Dua-duanya bakal ngerespons dan mencetak informasi mereka, tapi format dan detail spesifik yang keluar bakal beda sesuai dengan tipe mereka masing-masing. Dan yang hebatnya komputer nggak bakal ngerasa bingung sama sekali. Jadi, dari semua pembahasan tadi, poin utamanya adalah pilar-pilar ini tuh bukan cuma teori di atas kertas. Memodelkan dunia nyata itu beneran jadi senjata utama yang dipakai para insinyur perangkat lunak tiap harinya buat ngebangun aplikasi dan website raksasa yang sekarang ada di genggaman tangan kalian. Pendekatan yang mencerminkan dunia nyata ini pada akhirnya ngelahirin apa yang kita sebut domain-driven design atau desain berbasis domain. Karena OOP itu mencerminkan realitas, programmer bisa ngambil konsep bisnis asli di dunia nyata, seperti pelanggan, keranjang belanja, atau faktur, dan langsung memodelkannya sebagai kelas dan objek murni di dalam kode. Kenapa ini penting banget? Karena ini ngebantu tim developer yang supermasif, yang mungkin isinya ratusan orang di sebuah perusahaan raksasa, biar tetap terorganisir. Mereka semua pada dasarnya ngomong pakai bahasa bisnis yang sama yang tertuang langsung di dalam kodenya. Tapi tunggu dulu, sebagai pemikir yang kritis, kita nggak boleh asal telan aja. Kita harus nanya, kapan harus menggunakan OOP? Mari kita lihat secara berimbang dan objektif, kapan sih sebenarnya paradigma ini benar-benar jadi alat yang paling tepat buat dipakai. Tentu aja selalu ada yang namanya trade-off atau pertukaran nilai. Kelebihan utama OOP emang sangat cemerlang kalau kita ngomongin sistem perusahaan yang gede dan kompleks. Kenapa? Ya karena kemampuannya mendaur ulang kode, skalabilitasnya yang tinggi, dan sifatnya yang sangat modular. Tapi di sisi lain, OOP punya kelemahan. Buat program atau skrip yang sebenarnya simpel banget, maksa pakai OOP kadang malah bikin over-engineering, alias solusinya dibuat terlalu lebay atau lebih rumit dari yang sebenarnya dibutuhin. Selain itu, struktur objek yang berlapis-lapis kadang bisa ngasih beban lebih ke performa memori komputer kalau dibandingin sama pendekatan prosedural yang langsung tembak ke tujuannya.
Nah, pada akhirnya, kita nggak bisa menyangkal kalau OOP udah merevolusi cara dunia ngebangun perangkat lunak. Dia berhasil ngerubah daftar teks instruksi yang berantakan jadi sebuah semesta digital yang tersusun super rapi. Tapi, dengan munculnya banyak inovasi dan paradigma baru akhir-akhir ini, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian. Menurut kalian, apakah pemrograman berorientasi objek ini masih bakal jadi masa depan puncak dari dunia coding? Atau jangan-jangan ini cuma batu loncatan menuju cara yang jauh lebih revolusioner dalam kita ngobrol sama mesin? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar ya, saya pengen banget baca opini kalian. Makasih banyak udah nonton video penjelasan kali ini, dan jangan lupa tekan tombol like kalau pembahasan ini ngebantu kalian. Bye teknologi berbicara!